Sebelum kalian nonton, mohon subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, kalian juga perlu tahu bahwa cerita ini hanyalah fiktif belaka. Selamat menonton dan semoga terhibur. Ayo, terakhir Jember Utara, ayo terakhir, jangan disingkat. Jember Utara, monggo naik. Ayo jajak benculuk. Yo, ayo jangan disingkat yo. Ayo terakhir, monggo segera naik, monggo. Duh, sial banget. Pikiranku nggak tenang terus. Aku harus segera nyah dari sini. Aku harus segera pergi jauh ke daerah lain di luar pulau, meninggalkan tempat terkutuk ini. Sial. Ya, pergi. Aku harus segera pergi. Mas. Iya Pak. Nambah lagi nggak baksonya? Sudah Pak, sudah. Oh, mangkoknya saya ringkesi dulu ya Mas. Monggo Pak, monggo. Maaf ya Mas, Masnya dari tadi kok kelihatan ngelamun terus ya? Boleh ku temani ngobrol? Monggo Pak, silahkan. Maaf Mas, Masnya ini dari mana dan mau kemana? Pak, saya dari kota sini saja Pak. Rencana sih mau pergi keluar pulau Pak. Ya ke Papua gitulah. Coba ngadu nasib Pak. Oh, transmigrasi kayak gitu ya? Ya begitulah Pak. Wah iya Mas, usaha sekarang emang lagi sulit-sulitnya. Barang-barang murah tapi nggak bisa kebeli. Ya itu terjadi karena ekonomi muternya lemot banget Mas. Oh iya Pak, sudah laku berapa mangkok nih hari ini? Baru semangkok Mas. Ini Masnya ini pelanggan pertama saya. Terima kasih ya Mas. Yalah gitu toh. Emangnya bapaknya udah berapa lama ya jualan bakso kayak gini? Ya kalau bisnis lain selain jualan bakso ya Mas udah bertahun-tahun lamanya. Tapi kalau jadi penjual bakso ya baru malam ini Mas. Ini baru mulai. Itu aja karena kepepet Mas. Kepepet kebutuhan ekonomi. Berarti nasib kita juga hampir sama dong Pak. Sama-sama kepepet masalah ekonomi. Ya begitulah. Jujur ya Pak, sebenarnya nganu loh Pak. Aku ini mau kabur gara-gara nggak mampu lagi melunasi hutang-hutangku yang ada di bank. Hutang bank? Iya Pak, tapi ini bank bukan sembarang bank loh Pak. Ini adalah bank goib Pak. Lah, yang mana ada Mas bank goib kayak gitu? Beneran ada loh Pak. Saya sendiri sudah melakukannya. Wah, boleh nih diceritain, penasaran kayak apa tuh yang namanya bank goib? Ya, ini adalah bank yang melayani simpan pinjam seperti umumnya bank di dunia manusia Pak. Walaupun proses pengajuannya sangat mudah, bunga sangat kecil dan tidak ada limit pinjaman, namun perjanjian yang dibuat itu loh Pak, pastinya bikin merinding para pelakunya. Masnya ini punya usaha apa kok sampai nekat minjam ke sana? Jadi gini Pak, saya ini pedagang besar handphone baru dan aksesorisnya. Tapi karena keadaan ekonomi kayak gini, ya lama-kelamaan akhirnya omset saya terus-menerus menurun. Karena sepinya pembelian barang baru di toko saya. Ya sampai akhirnya usaha saya merugi dan saya hampir bangkrut kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Nggak coba pakai cara lain, buka toko online terus nge-live kayak gitu? Sudah pernah sih Pak, emang awalnya ngefek. Tapi lama-kelamaan enggak. tetap kalah sama influencer yang lebih berpengalaman dan artis-artis yang sering ikut-ikutan.
Wah iya juga sih, modal popularitas, tampang cantik dan juga ganteng, para artis papan atas suka ikut-ikutan buka warung, buka YouTube, buka jualan online. Bahkan di pemilu tahun ini, bahkan di pemilu tahun ini mereka juga nggak mau ketinggalan, selalu saja ikut-ikutan. Nah itu dia Pak, segala upaya sudah dilakukan tapi gagal terus. Hingga pada akhirnya aku tahu bahwa kondisi seperti ini para konsumen banyak yang lebih milih barang second atau reparasi jasa. Karena aku yakin sudah mempelajari formula perubahan psikologi konsumen saat ini dan gak mau ketinggalan kesempatan, maka aku pun nekat melakukan jalan pintas itu. Yah, ada kenalan bilang bahwasanya pinjam duit di bank goib adalah solusi karena tanpa tumbal jika peminjam mampu melunasi pinjaman lunak yang diberikannya. Maka aku pun mencoba cara itu Pak. Nah kemudian aku pun datang ke rumah Mbah Dukun yang terkenal mampu menyambungkan customer dengan bank goib itu. Jadi gitu ya nak? Iya Mbah, aku pengen terlepas dari himpitan krisis ekonomi ini Mbah. Ya, bisa diatur. Namun kamu juga perlu tahu ya, walaupun terlihat menggiurkan karena tanpa tumbal, tetap saja ini perkara berat. Kalau kamu nggak bisa melunasi hutangnya, ya itu bisa jadi lain cerita. Nggak masalah Mbah, aku pasti bisa kok. Ya aku pasti bisa, karena tekadku sudah bulat Mbah. Ya sudah, baiklah kalau begitu. Setelah ritual selesai dilakukan, aku pun pada waktu itu langsung diajak berjalan menuju ke sebuah pintu goa. Di sana aku diminta untuk jalan terus ke depan tanpa boleh menengok ke belakang sama sekali. Jika tidak, aku hanya akan sampai ke ujung goa tanpa bisa masuk ke dimensi goib dan akhirnya gagal. Aku mengikuti saran Mbah Dukun dan pada akhirnya, wah anjir, ternyata ada beneran. Wah, baiklah, aku harus segera masuk ke dalam. Widih, udah terlisensi OJK ya. Otoritas Jasa Keuangan Goib. Waduh. Wah, jaminan mutu nih. Terus suasana di dalam kayak gimana Mas? Ya, sama seperti bank pada umumnya. Ada nasabah, para petugas dan juga ruang tunggunya. Tellernya juga ada, cantik dan juga ramah, tapi agak serem gitu, dengan penampilan kulitnya yang berwarna biru gelap. Wah, banyak juga ternyata nasabahnya ya. Permisi. Pak Satpam. Ada yang bisa saya bantu Mas? Iya Pak, Pak, saya mau mengajukan pinjaman nih. Cuman saya kurang paham alurnya gimana gitu. Oh begitu ya, baiklah, mari saya bantu. Bahkan di sana aku melihat dengan jelas ada kokoh-kokoh Tionghoa yang cuman pakai kaos kotang. Biasanya kaos-kaos kayak gini tuh hadiah cat atau apalah kayak gitu, yang sedang membawa 2 tas besar berisi duit miliaran rupiah. Wih, banyak banget yang dibawa kokohnya itu. Waduh, mantep tuh. Dan kemudian aku pun diantar Pak Satpam menuju ruang customer service dan mulai mengurusi prasyarat pinjamanku. Gimana prosedur peminjaman duitnya nih Kak? Lah itu matanya apa nggak lihat? Baca dulu dong Mas, baru tanya. Aku pun disodori kertas berlembar-lembar. Sebagai warga asli plus 62, pastinya aku sangat malas untuk membaca lembaran kertas-kertas itu. Jadi gini Mas, jika Masnya ragu, nggak ada masalah kok. Masnya boleh membatalkan niatan pinjam duit di tempat ini. Ya semua tanpa ada sedikit pun paksaan Mas. Harus ikhlas gitu. Mas, tapi kalau pinjam di sana itu apa ada jaminannya ya Mas ya? Ya pasti ada dong Pak. Walaupun prosedurnya sangat mudah, bunga sangat kecil dan tanpa limit pinjaman, namun tetap saja ada jaminannya. Ya, jaminannya adalah nyawa saya jika saya gagal melunasi hutang-hutang yang ada di tempat itu. Waduh, ngeri banget ya Mas.
Ya begitulah Pak, namun pada akhirnya aku pun nekat menyetujui hal tersebut. Aku pun kemudian segera menandatangani kontrak itu dan memberikan cap jempol darah sebagai bukti persetujuan dan semua syarat yang tertulis di dalam perjanjian tersebut. Terus? Wah, masih mau lanjutin ceritanya nih Pak? Lah iyalah, masa lah iya dong. Baiklah, saya akan ceritakan cerita selanjutnya pada Bapak. Jadi begini ceritanya. Pak ceritanya, setelah menyetujui semua term of service dari Bank Goib itu, aku pun mengajukan pinjaman senilai 1 miliar. Hitung-hitung gaspol lah usaha baruku kelak, dan juga mempersiapkan segala hal untuk membuat usahaku bisa rame dan survive kembali. Dan gak sampai 3 menit, duit 1 tas besar pun sampai di tanganku. Bener-bener bank yang kerjanya sangat cepat dan mudah menurutku. Lah terus Mas, gimana tuh proses bayar cicilan plus bunganya? Jadi gini, untuk masalah cicilan dan bunga bisa dilakukan melalui direct transfer dari rumah sesuai dengan nominal uang yang sudah disepakati setiap malam Jumat Kliwon Pak. Dan sudah ada petugas debt collector yang gercep ambil cicilannya ke rumah tiap ritual direct transfer goib tersebut. Terima kasih kakak, sudah on time melakukan cicilan pembayaran. Baiklah, setoran kami terima ya kak. Iya Pak. Terima kasih juga. Makasih juga. Awalnya aku yakin bisa membayar cicilan rutin itu karena bisnisku sudah kurubah konsepnya dari hanya jualan HP baru dan aksesorisnya, kemudian kutambahi layanan reparasi HP dan juga jual beli HP bekas. Namun ternyata sama saja, jualanku tetap saja sepi. Loh, kok bisa Mas? Ya walaupun pemerintah sudah membatasi aplikasi medsos yang juga melakukan jual beli secara online, namun sebenarnya permasalahan utamanya bukan itu saja. Kebijakan itu ya bagi saya cuma seperti lip service gitu, atau istilahnya abang-abang lambe lah. Soalnya gini, aplikasi jual beli yang warna hijau itu loh, akhirnya sahamnya pun tetap dijual murah kok ke aplikasi yang katanya bermasalah itu. Dan sebenarnya ada lagi permasalahan lain yang lebih bikin orang males untuk belanja secara offline di pertokoan dan juga pasar tradisional. Lah, apaan tuh Mas? Ya itu karena lokasi ruko tempat jualanku kan ada di sekitar pasar tradisional. Jadinya mau tidak mau harus terkena imbas tarif parkir yang nggak ngotak dari para preman pasar yang jadi juru parkir di sana. Plus juga kebijakan jualan surat utang negara yang dilakukan oleh pemerintah bikin pengusaha kelas menengah jatuh, banyak terjadi PHK, dan akhirnya bikin perputaran duit jadi seret alias daya beli melemah. Dan hal-hal seperti inilah yang tambah bikin rugi usahaku. Terus ya gitu deh, hingga pada akhirnya aku tak mampu lagi untuk bayar cicilan dan harus menerima konsekuensinya. Waduh, kayak gimana tuh Mas? Jadi gini Pak, cerita seremnya, di suatu malam saat aku hendak merapikan barang daganganku, berawal dari pinjaman goib, malam hariku jadi kian mencekam. Duit pribadiku semakin tipis, tak mampu bayar cicilan bulanan. Loh, waduh, sepertinya ada sosok yang memperhatikanku nih. Waduh, jangan-jangan debt kolektornya datang lagi. Waduh, gawat nih. Sepertinya dia ada di belakangku. Duh, gawat. Gawat. Aduh, gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, nggak ada siapa-siapa ternyata. Lah kok hilang?
Untung saja cuman prasangkaanku doang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Hai, kenapa? Jawab. Ampun Pak De, ampun. Ayo segera bayar utangmu. Kalau tidak, akan kuacak-acak lagi barang daganganmu ini ya. Ampun Pak De, ampun. Apa Pak De ya? Mau kamu kucabik-cabik? Ampun Pak. Ampun Pak Det kolektor. Ampun. Tolong, ada setan kredit. Tolong, ada setan kredit. Wah, tenang. Kok malah kabur. Oh, awas ya. Tak bikin hidupmu nggak tenang pokoknya. Tunggu saja manusia. Semakin lama teror debt kolektor Bang Goib itu semakin menjadi-jadi, Pak. Wah, sama kayak debt kolektor pinjol ilegal dong, Mas. Lah, kalau debt kolektor pinjol ilegal kan cuman SMS dan voice note kasar, Pak. Dibentak balik atau ditantang video call nggak bakal berani mereka, karena mereka pun juga tahu kalau mereka itu salah dan bisa dikasuskan, bisa kena kasus pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pasal-pasal lainnya. Lah kalau yang ini mau lapor kemana, Pak? Mau lapor ke Pak Polisi, yang malah diketawain dong. Iya juga sih. Tapi kalau pinjol atau pinjaman online ilegal bisa diatasi, kenapa kamu nggak pinjam ke sana aja? Kan ancamannya bisa diatasi juga tuh. Ya sudahlah, Pak. Aku sudah galbay atau gagal bayar ke pinjol ilegal hingga ratusan juta rupiah. Dan nggak bisa lagi ngakalin mereka. Lah bajingan juga toh ternyata sampai itu, Mas. Ya gitu deh, Pak. Dan aksi teror makhluk ini nggak berhenti sampai situ aja, Pak. Jadi di suatu malam, permisi, paket Mas, ada kiriman paket. Lah, jam berapa sih ini Mas? Ngirim paketan kok malam-malam kayak gini? Wah iya Mas, lokasinya gak kedetek Google Map. Muter-muter tanya bapak-bapak di warung depan gang, akhirnya nemu alamat sampean. Tapi kok sepertinya saya nggak pesan kayak ginian ya Mas? Mas, isinya apaan sih? Terus yang ngirim siapa? Ya nggak tahu Mas. Kalau di sini sih isinya tertulis alat bantu ingatan. Terus di sini tertulis juga pengirimnya Pak Debi Coli. Ya gitu. Terus kemudian sudah dibayar ini Mas ya, sudah dibayar. Jadi Masnya hanya tinggal terima saja kayak gitu. Oke deh. Makasih banyak ya Mas. Iya Mas, saya pamit dulu ya Mas ya. Mari, assalamualaikum. Iya Mas. Waalaikumsalam. Wah, aneh banget. Apaan ya? Perasaan aku nggak pesan kayak ginian loh. Apaan ya? Lah kok sepertinya kayaknya gerak-gerak nih. Waduh, apaan nih? Hewan atau apa ya? Kok nggak enak ya? Buka enggak. Langsung terkenyot. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Apa ini? Tangan. Ada tangan. Tulisannya itu. Kurang ajar. Buang saja Mas. Kurang ajar. Malam-malam udah kirim kayak ginian. Ya, diteror terus kayak gitu, mana bisa pikiranku jadi tenang dan cari solusi buat lunasin hutang. Oh gitu ya. Tapi masih tetap ada kan Mas niatan sampean buat lunasi hutang dari Bang Goib itu, ya kan? Gak wis Pak, gak ada. Aku udah nyerah, aku udah pasrah. Aku gak mau lagi diteror makhluk jadi-jadian kayak gitu. Amit-amit dah, mengerikan dan bikin hidup selalu gak tenang. Terus? Ya gitu. Ini sih rencananya aku mau kabur. Katanya kalau aku ada di luar pulau, makhluk-makhluk goib semacam itu nggak bakalan bisa ngejar. Oh gitu ya. Iya juga sih. Tapi aku nggak bakalan membiarkan sampean melakukan itu.
Pak, apa maksudnya? Astagfirullahaladzim, loh. Pinjol yang modal KTP doang bisa ngejar sampai ke kolong semut. Masa kamu yang sudah ngasih surat perjanjian hutang dengan jaminan nyawa yang sudah kamu setujui dengan cap jempol darah nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak masuk akal. Sebelum itu terjadi, aku sudah menunggumu dari awal di tempat ini dan memastikan niatanmu untuk mencoba kabur dari kami. Lah kok kamu kamu abang tukang bakso berubah jadi raksasa? Nganu, maaf, aku tadi cuma omong kelobot kok. Barusan aku nggak serius. Maafin aku ya. Maafin aku. Gak, kamu jelas-jelas pengen kabur dan mengingkari perjanjian yang sudah kamu buat sendiri. Jadi malam ini adalah malam terakhir bagimu untuk hidup di dunia ini. Aduh, sialan. Sial. Aku harus kabur. Aku harus kabur. Tidak semudah itu, Ferguson. Mampus lu. Ini perjanjianmu dengan kami sudah lunas.